Nak nanya apa? Tentang Nabi. Nabi apa? Nabi Musa. Nabi Musa. Apa Nabi Musa? Tentang Oh, tentang dia cerita sejarah Nabi Musa. Oh, cerita tentang Nabi Musa ni. Nabi Musa ini dulunya waktu dia masih bayi, kan di zaman Firaun itu tak boleh ada anak lanang. Kalau ada anak lanang dibunuh oleh Firaun. Ada anak lanang dibunuh, ada anak lanang dibunuh. Jadi Nabi Musa alaihissalam ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ibunya tadi. Jadi maknya Nabi Musa ni lahir, Nabi Musa ni kan hamil kan, akhirnya lahirlah Nabi Musa, lanang. Nah, mama ini khawatir takut dibunuh. Jadi Nabi Musa ni dihanyut ke oleh Allah Subhanahu oleh orang tuanya tadi. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kan. Diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat ilham, mendapat petunjuk maknya tadi. Nabi Musa tadi dihanyut ke sungai. Ditaruh di wadah, ditaruh di kayu di sungai. Akhirnya ketemulah dengan wong di sana kan. Nah, ketemu wong di sana masih keluarga Firaun. Akhirnya dimbeklah oleh Firaun, raja Firaun ni. Raja besar di situ di Mesir itu kan. Jadi uji bini Nabi ni, uji bini Firaun ni jangan nak dibunuh ni budak ini. Kita pelihara be. Biar kita pelihara sampai besar. Kesian juga nak dibunuh, tidak? Kita jadi anak angkat be. Jadi Nabi Musa ni alaihissalam ni cerita singkatnya jadi anak angkatnya Firaun, raja. Cuman kafir dia ni, tidak Islam. Nah, Nabi Musa ini ikutlah Firaun ini dari kecil sampai ke besar. Akhirnya Nabi Musa ini juga akhirnya nak ngajak bapaknya tirinya dari Firaun tadi nak masuk Islam, disuruh masuk Islam lah oleh Nabi Musa ni. Cuma tidak galak, tidak nurut. Ya, ceringkat ceritanya tadi Nabi Musa ini sudah besar dewasa, dikejarlah Nabi Musa ini oleh Firaun tadi, oleh raja tadi, dikejar Nabi Musa tadi, berlarilah Nabi Musa tadi. Pas dia berlari itu depannya tu ada laut. Jadi Nabi Musa ni tak pacak ngomong apa-apa lagi. Kalau dia di belakang tu ada Firaun, mati kena bunuh, kena kapak. Daripada mati kena bunuh, kena kapak kan. Tamaklah dia berlari ke laut. Jadi oleh Allah Subhanahu wa taala ditunjuknya mukjizat, ditunjuk tongkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tongkat itu dipukul, disuruh Allah pukul ke laut itu. Dipukul ke laut itu, akhirnya laut itu terbelah menjadi dua. Jadilah Nabi Musa masuk ke jalanan ke laut itu. Cuman jalan ini sudah jalan apa tuh tanah. Kanan kiri laut, terbuka dewek laut tu, terbuka dewek. Akhirnya Nabi Musa tu masuk ke dalam jalan. Sudahlah masuk, Nabi Musa dan pengikutnya selamat Sudah selamat. Firaun nak datang. Firaun sama rombongannya masuk pula ke dalam laut tadi. Masuk ke laut tadi. Nah, masuk dalam ke laut itu sudah itu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya tertutup laut itu tadi. Akhirnya tenggelam. Nabi Firaun tadi. Firaun termasuk belalang tentaranya tadi mati kalau dalam laut itu. Nabi Musa lah selamat. Nah, itulah setelah Firaun itu terberak di laut, baru dia ngakui Tuhannya Allah kan. Nah, dulu waktu Nabi Musa ngomong Tuhannya Allah tidak galak, dia ngaku dirinya Tuhan. Firaun tu. Firaun itu ngaku dirinya Tuhan. Tidak. Nah, Nabi Musa tak senang. Nah, setelah dia di dalam laut itu ngambang, terberak, baru dia ngaku Tuhannya Allah. Cuma tidak baca lagi. Nyawa sudah di tenggorokan. Jadi kalau nyawa sudah di tenggorokan lagi, tidak baca lagi bertobat. Jadi mumpung manusia ni masih ada umur, masih ada waktu, masih ada kesempatan, ya tak, bertobatlah. Jangan jadi Firaun. Firaun itu setelah dia nyawa yang sudah di tenggorokan baru nak bertobat, lambat. Jadi manusia artinya apa? Itulah pelajaran untuk umat akhir zaman. Bertobatlah sebelum nyawa kamu di tenggorokan. Tobatlah yang galak maling, galak nodong, galak ngerampok, galak begal, galak korupsi, galak koruptor, galak meresuong, pungli dan sebagainya. Nah, tobat, jangan galak maling duit wong, jangan maling duit rakyat.
Ya. Rakyat itu saro dikorupsi ke bulog, kamu tanggung jawab di akhirat kage. Seluruh dunia ini nah, seluruh Indonesia ini, ya tak? Duitnya kamu korupsi ke? Berapa banyak di Indonesia ini? Rakyat manusia ini. Ya tak? Berapa juta jiwa. Nah, kamu kage nak balik ke duitnya sikok. Tak acak itu. Kamu korupsi ke duitnya tadi. Mak mana? Ujung-ujung masuk neraka. Mangko dari situ, mumpung ada umur, ada waktu, ya tak? Itulah pelajaran untuk kita. Fir'aun itu hanya kias, tapi pelajaran, gambaran untuk umat akhir zaman. Jadi nyawa masih ada di badan ini, bertobatlah dengan Allah, bertakwa, minta ampun, balik ke duit rakyat, bertobat, ambek duit gaji kita duit yang koruptor itu, jangan kamu ambek balik ke negara, wakaf ke atau buat masjid, buat musola, atau unjuk rakyat miskin yang kata rumah, beli ke tanah, buat ke rumah, sikok duit itu. Tak? Yang rakyat miskin tadi yang rumah di pinggir jalan, yang tidur di bawah pohon, yang tidur di bawah jembatan, beli ke tanah, bangun ke rumah duit itu. Dapat pahala. Tak ada apa-apa kalau kamu balik ke duitnya ke negara. Tapi negara juga harus ngenjuk masyarakat yang miskin tadi, yang sarau yang nak katik rumah, njuk rumah, beli ke tanah berapa hektar, apa 1000 hektar buat ke rumah. Ukuran kecil baik, 6 kali 6 jadilah. Untuk rakyat yang nak katik rumah. Nah, jadi duit yang korupsi tadi ada manfaatnya. Nah itu sebenarnya gambaran untuk umat akhir zaman. Bertobatlah, mumpung kamu masih waras, masih kuat, masih hidup, masih pacak ngomong, pacak berjalan, kaki masih kuat, kuping masih kuat, mata masih kuat, ngomong masih kuat. Tobatlah, jauhkanlah maksiat, carilah duit yang halal, yang thayyib, yang barokah. Hidup jangan mempersulit urusan wong. Jangan mempersulit urusan wong. Mudah ke galau. Carilah ilmu yang bermanfaat, yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah kata dan ucapan.